حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Abdul Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya yuhannas fusikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu minasyahidin musyakirin. Sebelum mata memandang, sebelum bibir mengucap kata-kata, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan beribu kenikmatan lain. Tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat yang luar biasa ini. Para pendengar, para pemirsa, para sahabat online dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada petang ini menjelang maghrib, insyaallah kita
kembali berjumpa, mengulang lagi tahsin kita yang mungkin minggu lalu ada yang belum sempat bertanya, mungkin hari ini bisa langsung bertanya dengan komen atau DM, baik itu di YouTube, Instagram, terus TikTok dan Facebook. Pada sore yang menjelang maghrib ini, insya Allah kita sama-sama belajar kembali terkait dengan tahsinul Quran pada materi yaitu tajwid, khusus di nun mati dan tanwin. Mungkin yang sudah hadir minggu lalu sedikit banyaknya sudah dapat poinnya, dan insya Allah pada hari yang berbahagia ini kita coba mengulang kembali untuk kita bisa masuk kembali dengan teman-teman baru ya, say hello dengan sahabat-sahabat online yang baru masuk dengan kita pada hari yang berbahagia ini. Ayat yang baru saja saya bacakan itu surah Ali Imran ayat 101 ya sampai dengan 103. Itu menggambarkan kondisi kita yang mana seorang muslim itu tidak boleh meninggal kecuali dia benar-benar menjadi seorang muslim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi tidak boleh dia meninggal itu kecuali dalam keadaan menjadi muslim. Oh, saya muslim terus matinya gimana? Nah, ada mati dia muslim tapi matinya kafir, ada. Ya. Terus ini gambaran buat kita juga. Ayat selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu itu berpegang teguh kita pada tali Allah, pada agama Allah, agama Islam, dan jangan kita bercerai-berai. Kenapa ayat ini saya bacakan? Karena maknanya sangat dalam, dan ini juga masuk kepada kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Al-Quran, hidupkan batin kita dengan Al-Quran, supaya kita tidak bercerai-berai. Karena Al-Quran juga menjadi identitas bagi mereka yang beragama Islam. Ya, baik dia muslim atau muslimat, nah, itu harus mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ya, baik, langsung saja, tidak memperpanjang mukaddimah, ya, kita langsung masuk kepada materi pada sore yang berbahagia ini. Baik, kita mengulang sejenak untuk yang minggu lalu. Minggu lalu itu berbicara terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Mari kita fokus ke gambar yang ada di sebelah kanan. Pemirsa dan sahabat online bisa lihat semuanya. Inilah huruf-huruf yang keluar dari mulut kita.
Jadi ada yang huruf dari tenggorokan, terus ada huruf yang dari langit-langit, ada pangkal lidah, terus ada yang di belakang gusi bagian atas dan gusi bagian bawah. Terus ada di sini gunnah. Nah, gunnah ini fokusnya di hidung. Kalau ada yang masuk minggu lalu mungkin masih ingat saya pernah sampaikan, gunnah itu tidak akan dikatakan gunnah kalau dia tidak masuk ke hidung. Nah, jadi kalau bahasa saya ngajarnya itu kisum. Nah, dia kisum itu. Jadi harus masuk ke dalam hidung. Jadi kalau sudah masuk ke hidung baru dia dikatakan gunnah. Oke, kalau mau simpelnya secara teori, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada 4 hukum bacaan. Jadi dari huruf hijaiyah itu ada 27 huruf hijaiyah. Nanti sahabat-sahabat online bisa membuat tanda. Nanti tulis di rumah sahabat online, bisa sediakan pulpen dan buku. Nah, silakan tulis huruf alif sampai huruf ya. Nah, nanti tinggal dibolong-bolongkan saja. Nah, kasih kode, ya, baru nanti bisa dicontohkan ke ayatnya. Nah, kalau sudah kita buat kodenya atau kolomnya seperti itu. Nah, contoh yang pertama, apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan 6 huruf. 6 huruf itu hukum bacaannya idhar. Nah, bahasa lainnya atau arti dari idhar itu ialah jelas. Nah, dia ada huruf alif atau hamzah, terus ada huruf ha, terus ada huruf ha, ada huruf ain, ada huruf ghin atau gha, ya, ada huruf yang dia itu perbedaannya sangat menonjol, ya, sangat berbeda sekali. Tapi para ahli tajwid sepakat kalau huruf itu juga keluar dari tenggorokan, yaitu huruf ha tebal dengan ha kecil, ya. Ada huruf ha tebal sama huruf ha kecil. Contohnya yang mana? Mungkin sahabat online bisa melihat di layar. Nah, ini tidak bisa dimasukkan gunnah. Kalau dimasukkan gunnah maka dia keliru, ya, dianggap keliru atau salah. Min hadin, jangan mil, itu keliru atau salah, karena huruf ha ini dia masuk ke hukum tajwid yaitu idhar, dibaca jelas. Nah, mana contohnya? Kita nampak di depan ini ada nun mati atau nun sukun, berjumpa dia dengan huruf ha. Nah, jadi teman-teman langsung bisa praktek nanti apabila ketika baca Al-Quran langsung jumpa yang seperti ini, ya. Jadi dibacanya harus jelas. Min hadin. Nah, begitu juga dengan contoh setelahnya, ada nun mati berjumpa dengan huruf ain. Nah, ini tidak bisa didengungkan atau digunahkan karena dia harus jelas. Min ilmin, nah, ainin. Nah, ini contohnya dia kasratain. Nah, ini tanwin apabila nanti berjumpa dengan fathatain 2 garis atas, kasratain 2 garis bawah, dan dhammatain 2 garis bengkok. Ya. Jadi kalau huruf awalnya, baris awalnya itu fathah, kasrah, dhammah. Nah, tanwin ini apabila dia sudah menjadi fathatain, kasratain, dan dhammatain. Apabila fathatain, kasratain, dhammatain berjumpa dengan huruf ha
kha, a, ra, ha, alif atau hamzah, maka harus dibaca jelas. Harus dibaca jelas. Fariqan hada, fariqan hada, azabun alim, azizun hakim. Harus dibaca jelas. Ya, harus dibaca jelas. Ini untuk orang tua di rumah, ya, mungkin sedang mengajari anaknya juga harus menjelaskan terkait dengan tajwid. Ya, mungkin nih ngajarnya sedang proses, si anak masih Iqra 2, nah, terus lanjut di Iqra 3, terus lanjut di Iqra 4. Begitu masuk di Iqra 5, nah, situ baru harus fokus dengan diajarkan tajwid. Ya, diajarkan tajwid agar si anak nantinya ketika lanjut di Iqra 6, nah, ya, di Iqra 6 itu sudah ada penggalan-penggalan ayat di Al-Quran. Nah, jadi bacaannya harus benar, panjang pendeknya harus benar, matnya harus benar. Nah, termasuk izhar ini juga harus benar. Jangan nanti si anak kebalik-balik. Nah, dia harusnya baca izhar tapi terbaca gunnah, ataupun sebaliknya, harusnya dia baca gunnah terbaca izhar. Nah, ya, jadi fokus juga kepada tajwidnya. Nah, kalau si anak mungkin ya, mungkin senangnya dengan irama. Nah, ini harus fokus juga, karena irama itu hadir karena adanya tajwid. Tanpa ada tajwid, irama juga tidak bisa dimasukkan. Nah, contoh kita mau masukkan lagu bayati, sobah, hijaz, nahwan, ras, sikah, jiharkah, itu tidak bisa dimasukkan kalau tidak ada hukum tajwid di dalamnya. Nah, baik, kita masuk di idgham. Nah, idgham artinya memasukkan. Ya, ini pengucapan nun mati atau tanwin masuk atau melebur dengan huruf-huruf idgham. Nah, huruf idgham ini idgham sendiri terbagi dua. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah atau ma'al gunnah dengan dengung. Ya, ada idgham dengan dengung, ada idgham tanpa dengung. Ya. Ini semuanya dibolongin ya. Tadi yang di izhar sudah dibolongkan ya, atau dilingkari ya, sudah dilingkari. Nah, kita masuk di idgham. Nah, ini kita masuk ke idgham bi gunnah atau ma'al gunnah dulu. Dilingkari. Dia ada huruf ya, huruf mim, huruf waw, dan huruf nun. Nah, ada 4 huruf. Nah, jadi dilingkari. Setelah dilingkari, tarik garis ke bawah, panahkan ke samping. Nah, tulis di situ idgham bi gunnah. Nah, ya, hurufnya huruf ya, huruf mim, huruf waw, dan huruf nun. Ada 4 huruf untuk idgham bi gunnah. Nah, makna memasukkan atau meleburkan gimana? Ya, baru kita masuk ke contoh. Nah, an-nuhlik ayatum muhkamat ayatum. Nah, ini tanwin dhammatain berjumpa dengan huruf mim. Nah, tum muhkamat nun matinya itu saya katakan tidak kita baca lagi. Bukan saya, memang nun matinya ini tidak dianggap tidak ada, langsung masuk ke huruf ya. Tapi diizinkan untuk
ada dengung atau delay di situ. Kenapa? Karena dia melebur atau memasukkan kepada huruf setelah nun itu. Setelah nun sukun itu, apabila berjumpa dengan huruf ya, waw, mim, nun, maka seakan-akan kita membaca 4 huruf tersebut. Apakah nun saja? Tidak, termasuk tanwin tadi. Apabila ada fathatain, kasratain, dhammatain, ya, apabila berjumpa dengan 4 huruf tadi, maka seakan-akan kita mau membaca mau membaca 4 huruf yang di depannya tadi. Cara menahan bacaan selama 2 harakat atau 2 ketokan. Ayatum muhkamat ayyadrib. Mungkin untuk idgham bi gunnah atau ma'al gunnah ini bisa lebih fokus diperhatikan, karena banyak sekali nanti di pertengahan Al-Quran, termasuk kepada surah Al-Isra, terus surah Al-Kahfi, surah Maryam, itu banyak sekali kalau kita tidak fokus maka akan banyak keliru cara membacanya. Jadi harus benar-benar fokus. Baru kita masuk kepada idgham bila gunnah. Bila gunnah ini hanya 2 huruf, huruf la dengan huruf ro. Apabila nun mati atau tanwin, ya, kembali lagi tanwin yang saya sampaikan di awal, yaitu fathatan, kasratan, dhammatan, berjumpa dengan huruf la dan huruf ro, maka tanpa gunnah atau tanpa dengung, ya. Bunyanun, kinwanun, sinwanun, dunya, ad-dunya, ya. Ini nun mati berjumpa ya, jadi jangan dibaca ad-dunya. Jadi itu keliru. Mir rabbihim malal lubada. Mir rabbihim. Jadi nun mati berjumpa dengan huruf ra, dia langsung menjadi tidak dileburkan atau tidak digunnahkan. Nun mati berjumpa dengan ro, masuk yang di depannya malal. Ini ada fathatain langsung berjumpa dengan huruf la. Itu tidak dibenarkan untuk kita gunakan. Malal, itu tidak dibenarkan. Atau bisa dikatakan keliru. Langsung dia masuk ke malal lubada. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Baik, kita lanjut. Saya rasa di izhar dan idgham ini hanya nantinya lebih fokus, baik itu yang mengajar ataupun yang diajarkan harus fokus. Nah, ini anak-anak ustadz dimanapun berada, terkhusus yang masih madrasah, ya, madrasah baik itu kelas
1, kelas 2, ya, ini harus fokus ya anak-anakku sekalian ya, yang sedang ngaji Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Nah, ini harus dengarkan ustadz-ustadznya atau ustazah-ustazahnya. Kalau yang ngaji sama orang tuanya, harus dengarkan orang tuanya, biar cepat naik Al-Quran. Ya, baik. Ini kita masuk ke Iqfa. Jadi Iqfa ini dia ada 15 huruf. Jadi sudah lingkari tadi, sudah dilingkari yang idgham, terus izhar sudah dilingkari. Nah, jadi kita masuk ke Iqfa. Jadi yang di Iqfa dilingkari huruf Shad, huruf Dha, huruf Tha, huruf Ka, huruf Jim, huruf Shin, huruf Qa, huruf Sin, huruf Da, To, Dain, Fa, Ta, Dha, Zo. Nah, itu dilingkari, tarik lagi panah ke kanan, tulis di situ Iqfa. Nah, ini untuk mempermudah. Nanti sudah dapat teorinya, langsung masuk ke praktek, ya. Langsung kita masuk ke praktek. Nah, insya Allah minggu depan panjang umur, sehat badan, sehat pikiran, kita akan masuk ke prakteknya. Nah, secara hukum tajwid ini baru permulaan. Nah, nun mati dan tanwin. Ada nanti hukum mat. Nah, itu banyak sekali hukum mat itu. Ya, banyak pecahan-pecahannya. Ada yang 2 harkat, ada yang 4 harkat, ada yang 5 harkat. Itu banyak pecahan-pecahan. Tapi kita coba fokus dulu ke nun mati dan tanwin. Iqfa itu bagaimana sih? Iqfa itu samar. Nah, pengucapan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf Iqfa memiliki sifat antara izhar dan idgham dengan disertai gunnah. Min siyamin seakan kita mau membaca huruf Tha, tapi masukkan dulu ke hidung. Jajang qawla sadida. Masukkan dulu ke sini. Siyam, masukkan dulu ke hidung. Kalau tidak masuk ke hidung, maka itu belum dikatakan Iqfa secara hukum tajwid. Bisa saja nanti dia larinya ke idgham, sedangkan huruf Shad ini dia tidak masuk ke idgham, baik itu idgham bila gunnah atau idgham bi gunnah, tapi dia masuk ke Iqfa. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau dia punyanya Iqfa, lantas kita cara pengucapannya itu idgham, maka juga dikatakan keliru. Jadi sudah ada porsinya masing-masing. Ya, kalau dia Iqfa, kalau dia idgham, kalau dia izhar. Makanya kenapa tadi saya mintakan untuk ambilkan buku, terus pulpen untuk dilingkari, tarik garis ke bawah panah. Nah, jadi langsung nanti secara teori kita lebih mudah. Kalau Al-Quran yang lama itu juga ada penjelasan. Nah, bahkan kalau yang baru sekarang lebih dipermudah.
Ya, ada hukum tajwidnya langsung di bawah. Oh, ini hukumnya apa? Oh, ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Nah, mungkin kita langsung tahu itu secara lihat. Nah, tapi untuk kode-kodenya itu ikhfa ini definisinya apa sih? Nah, itu kita harus buka lagi belakang. Ya, kalau untuk Quran yang sekarang, apalagi tuh langsung ada warnanya kan? Kalau ikhfa warnanya apa? Idgham warnanya apa? Termasuk mat. Nah, mat juga diwarnai. Mat lain ada warnanya, mat jaiz ada warnanya, gitu. Ya, baik. Huruf sin, sad, huruf da, huruf tha, huruf ka, huruf jim, huruf shin, qa, sin, da, to, zain, fa, ta, do, zo. Nah, ini ada 15 huruf. Apabila nun mati dan tanwin, ya, apabila nun mati dan tanwin, huruf nun sukun berjumpa dengan 15 huruf ini, maka cara bacanya ialah disamarkan. Samar ini maksudnya gimana, Ustaz? Nah, antara idhar dan idgham dengan disertai gunnah. Nah, dia ada jelasnya di situ, ada idghamnya, ada dengungnya, terus dimasukkan gunnah. Nah, gunnah itu dimasukkan ke itu. Nah, baru kita contohkan langsung. Nah, ini jelasnya di situ. Nah, baru dia masuk ke idghamnya. Kita dengungkan dia. Siyamin. Mana yang jelasnya? Huruf setelah nun itu. Nah, harus jelas hurufnya. Tapi sebelum masuk ke yang jelasnya, kita harus idghamkan atau dengungkan dulu. Atau gunnahkan dia, masukkan ke dalam hidung kita. Gitu. Baru huruf terakhir. Ya, huruf terakhir dari 27 tadi, 27 huruf yang sudah kita tulis, sudah kita lingkari. Nah, ini lingkaran terakhir. Hanya huruf ba. Hanya huruf ba. Sebagai ulama menambahkan ikhfa, yakni suara mim tidak terdengar sempurna karena dua bibir tidak merapat dengan sempurna. Disertai dengan gunnah ketika mengikhfakan dan menahan bacaan selama 3 harakat. Nah, iklab artinya berubah, yaitu pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba, yang berubah menjadi mim dan disertai dengan gunnah atau dengung. Sami'um basir. Nah, kalau teman-teman online di bulan Ramadan tadarus, dapatnya Quran itu Qurannya Arab, Quran terjemahan Arab itu. Nah, itu kan kodenya nggak ada. Ya, kodenya nggak ada. Terus nahunya ya ikut nahu sana. Jadi kalau belum ada dasar, ada baiknya pakai Quran Indonesia. Quran Indonesia tetap mushaf Utsmani, ya, mushaf Utsmani. Dia seperti yang sering kita jumpai di masjid-masjid. Nah, tapi nanti kalau misalnya ya tadarus kan rame-rame nih, tadarus rame-rame gitu, waktu mau ngaji tinggal Quran tuh satu doang yang tinggal, yang tebal itu. Nah, nggak apa-apa lah melipir ke rumah sebentar, ambil Quran di rumah, bawa, daripada kita ngajinya nanti banyak keliru. Nah, apalagi kalau tadarus itu kan sebagian ada yang hidupin mic. Terus kalau didengar tajwidnya amburadul, tajwidnya nggak benar, nah itu jadi nimbul masalah. Ya, ini bukan hanya khusus
teman-teman online yang ada di Aceh, tapi siapapun yang melihat video ini, bulan Ramadan ke depan yang akan kita jumpai insya Allah. Nah, itu tadarusnya tolong dilihat ya. Memang sebelum ditulis nama kelompok buat tadarus, ada baiknya perbaiki bacaan terlebih dahulu ya. Sami'un basir. Nun mati berjumpa dengan huruf ba. Amburik. Jadi nun mati berjumpa dengan ba ini, ba-nya menjadi mim. Pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba yang berubah menjadi mim, disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung. Sami'un basir. Disertai dengan dengung, tapi bacaannya tidak boleh sama dengan ikhfa. Dia sama dengan idgham. Dia sama dengan dengungkan. Tidak boleh sama dengan ikhfa. Jangan dibaca nanti Sami'un basir. Itu keliru. Ya, itu keliru. Gimana juga cara bacanya? Sami'un basir. Ya. Didengungkan. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita pada sore yang menjelang maghrib ini sudah pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga ini, alhamdulillah kita sudah hukum tajwid itu, nun mati dan tanwin itu sudah 2 kali pertemuan. Sebelumnya kita juga di nun mati dan tanwin. Insya Allah minggu depan kita akan masuk di mat, ya, hukum mat, hukum tajwid bicara tentang mat. Mat lain, mat jais mufasil, mat iwad, mat tabi'i, dan yang lain-lainnya. Ya. Untuk nun mati dan tanwin ini, pada dasarnya ini sangat penting, tapi kalau dianggap sepele, maka bacaan kita juga akan amburadul. Berawal daripada huruf hijaiyah yang harus benar kita ucapkan, dari huruf alif sampai huruf ya itu harus jelas kita ucapkan, terus dimasukkan dengan hukum tajwid, nun mati dan tanwin. Nanti banyak lagi hukum tajwid itu. Belum lagi kita nanti bakalan masuk insyaallah makharijul huruf dan fasahah. Pengucapan huruf yang seperti apa. Mungkin di pertemuan awal para teman-teman online yang belum melihat videonya bisa melihat kembali. Itu saya ada sedikit mempraktekkan cara pengucapan huruf hijaiyah yang baik dan benar, dan itu memudahkan kita untuk selalu memperbaiki bacaan kita, seperti huruf alif atau huruf ain, ya, jangan sampai kita tidak bisa bedakan. Jadi jangan sampai dibaca a'udzubillah tapi a'udzubillah. Ataupun huruf sin dan huruf shin. Terus masuk lagi dengan huruf sa. Assalamualaikum dengan huruf sin. Assalam, itu sudah keliru. Satu aja huruf berubah maka akan berubah maknanya.
Masuk kalau misalnya kita tidak bisa membedakan huruf, maka fatal sudah itu bacaan kita. Ya, mungkin untuk nun mati dan tanwin, terima kasih atas pertemuan kita pada sore menjelang maghrib ini. Harapan besar kepada para pemirsa, para teman-teman online yang menyaksikan video ini, nantinya Allah berikan keberkahan, keridhaan kepada kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dan pikiran kita. Dan besar harapan semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi penolong kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman dan para sahabat dari Haba Aceh.id yang terus-menerus menggemakan kegiatan positif ini, dan semoga amal jariah ini terus mengalir sampai bila-bila. Baik, terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang kita dapati hari ini dan apa yang kita pelajari hari ini sama-sama Allah berikan keridhaannya untuk kita semuanya. Hadanallahu ikum ajmain. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.